Halo sahabat Indonesia, kami dari kelompok Increasing Inequality. Hari ini kami akan membahas tentang isu yang masih banyak terjadi di Indonesia, yaitu kesenjangan pendidikan. Di sini saya Astmi Wazara tidak sendiri, saya bersama dengan 3 teman saya, yaitu Desa Nayu, Putri Rahma, dan Siti Fatimah. Berikut adalah 10 artikel tentang kesenjangan pendidikan di Indonesia. Artikel pertama yaitu mengenaskan masih ada fasilitas sekolah tak layak pakai yang akan dibahas oleh Desa Nayu. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2022, terdapat 21.900 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Hal ini tandanya masih ada kesenjangan dalam fasilitas pendidikan. Adapun kasusnya, yang pertama, ketidakmerataan anggaran pendidikan. Karena biasanya anggaran pendidikan hanya terfokus kepada daerah perkotaan. Yang kedua, kurangnya kebijakan yang efektif oleh pemerintah ternyata dapat mendukung adanya kesenjangan dalam pendidikan. Yang ketiga, prioritas pembangunan yang berbeda. Karena biasanya pemerintah lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur daripada pendidikan. Adapun efek-efek yang ditimbul dari problem masalah tersebut. Yang pertama, kesempatan yang tidak merata. Yang kedua, rendahnya motivasi dan prestasi. Dan yang terakhir, peningkatan angka putus sekolah. Baik, untuk artikel selanjutnya yaitu masih belum selesai masalah kesenjangan pendidikan di negara kita yang akan dibahas oleh Putri Rahma. Nah, belum selesainya masalah kesenjangan pendidikan di Indonesia itu khususnya antara lain ketimpangan daerah pedesaan dan perkotaan, anggaran yang tidak memadai seperti di daerah berskala kecil seringkali menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Kurangnya tenaga kerja juga berpengaruh dalam kesenjangan ini. Seperti berdasarkan data Kemendikbudristek, Indonesia kekurangan 1.312.795 guru pada 2024. Nah, selain itu, biaya juga dapat memengaruhi kurangnya fasilitas di beberapa sekolah khususnya di daerah pedesaan. Nah, efeknya itu menyebabkan kesenjangan pendidikan yang lebih besar antara orang yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi karena tenaga pendidik dan fasilitas yang baik membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk meningkatkan kualitasnya. Baik, untuk artikel terakhir yaitu sejarah UKT yang bikin biaya kuliah kian mahal akan dibahas oleh Pak Bim. Oke, selanjutnya, meningkatnya biaya kuliah atau UKT di Indonesia menyebabkan beban finansial yang berat bagi mahasiswa dan keluarga mereka. Kasusnya yaitu yang pertama, biaya operasional yang tinggi. Universitas harus menutupi biaya seperti gaji dosen dan pemeliharaan. Yang kedua, prioritas pendanaan dari pemerintah hanya fokus pada pendidikan wajib. Yang ketiga, variasi biaya UKT yang beragam. Akibatnya yaitu mahasiswa dan keluarga menghadapi kesulitan untuk membayar UKT. Kedua, biaya tinggi membatasi banyak orang untuk mengakses perguruan tinggi. Yang ketiga, ketidakpuasan ini memicu protes dan bentrokan antara mahasiswa dan universitas. Oke, dari 3 artikel tersebut dapat disimpulkan dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan kesenjangan pendidikan di Indonesia dapat diminimalisir dan semua orang dapat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Sekian bahasan dari kami, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu lagi.